Namo Sanggeng Adi Budaya, Namo Budaya Kalian Namita. Kali ini bertemu lagi bersama saya Christina di Dharma Universal. Topik yang akan saya bawakan adalah Buddha akan mendatang di masa depan, yang biasa disebut umat sebagai Buddha Maitreya. Sebenarnya Buddha Maitreya atau Bodhisattva Maitreya? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita kali ini yang bernama Yang Mulia Bhikkhu Panyasami Mahathera. Ya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Izinkan saya memberi satu pertanyaan terlebih dahulu. Ya, boleh. Bante, siapakah Buddha yang akan datang dan di manakah calon Buddha berdiam diri sekarang? Ya, kalau pertanyaan siapakah Buddha yang akan datang, tentunya banyak, ya kan? Tapi kalau setelah Buddha Gautama, Buddha yang akan datang siapa? Nah, itu Buddha Maitreya tadi ya, yang sudah disebutkan tadi di judul ya. Tadi Buddha Maitreya itu adalah Buddha yang kelima untuk masa dunia sekarang, kalpa yang sekarang. Ya, jadi satu mahakalpa itu, kita ini kalpanya disebut Bada Kalpa, kalpa keberuntungan. Karena di masa kalpa ini akan muncul 5 Buddha, sudah 4 ya. Pertama Buddha Kakucanda, Konagamana, Kassapa, Gotama. Yang kelima nanti Meteya atau Maitreya. Nah, tapi sekarang ini kita masih di zaman ajaran Buddha Gautama berlangsung. Kan 5.000 tahun. Ini tahun Buddhis baru 25 sekian-sekian kan. Jadi masih ada 2.500 tahun lagi itu. Setelah nanti ajaran Buddha Gautama ini lenyap, 5.000 tahun, masuk zaman Adama. Setelah Adama berlalu, baru nanti akan muncul Buddha yang akan datang, namanya Buddha Maitreya. Munculnya di mana? Pertanyaan kan begitu. Nah, jadi kalau menurut kitab Buddha Wangsa itu, dan juga di dalam Cakkawati Sihanada Sutta dan disebutkan oleh Sang Buddha, Buddha yang akan datang itu Buddha Maitreya setelah beliau. Tapi setelah itu banyak Buddha yang lain. Jadi bukan berarti setelah Buddha Maitreya terus finish. Masih ada lagi Buddha-Buddha yang akan datang. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Nah, ini 5 Buddha ini munculnya di dunia kita ini. Nah, tempat kelahiran tiap Buddha itu beda. Tempat Mahaparinibbana atau wafatnya beda. Tapi ada 2 tempat yang sama, yaitu tempat di mana beliau mencapai penerangan sempurna dan tempat beliau khotbah pertama. Itu tempatnya sama. Jadi saat ini kalau kita Dharma Yatra ke India, kita akan lihat pohon Bodhi di sana. Nah, pohon Bodhi setiap Buddha itu beda. Pohon Bodhi Buddha Gautama namanya pohon Asata. Nah, pohon Buddha Maitreya nanti itu pohon suci namanya pohon Naga. Jadi kalau kita pergi ke Bodh Gaya masih pohon Asata. Jadi ada yang simpang siur mengatakan Buddha Maitreya sudah lahir. Ya, jadi setiap Buddha itu ajarannya kan sama. Jangan buat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Sama itu, ya kan? Nah, jadi kalau sama, nggak mungkin Buddha Gautama ajarannya masih berlangsung, perlu muncul Buddha yang lain, kan mubajir, ya kan? Iya. Nah, padahal munculnya Buddha itu tidak gampang. Itu satu. Kedua, Buddha itu hanya muncul ketika masa usia rata-rata manusia paling tinggi 100.000 tahun. Jadi manusia itu bisa umurnya sampai 100.000 tahun. Ya kan? Nah, kalau paling rendahnya Buddha akan muncul di dunia ketika usia rata-rata manusia 100 tahun. Di bawah 100 tahun Buddha tidak akan muncul. Kenapa? Karena di bawah 100 tahun itu berarti Adama. Zaman Adama itu berlangsung sampai usia rata-rata manusia paling rendah itu 10 tahun. Itu jadi manusia bisa 10 tahun itu ya. Disebut tuh dalam Cakkawati Sihanada Sutta. Nanti setelah 10 tahun itu naik lagi gitu loh. Ada periodenya. Fluktuasi usia itu begitu. Nah, jadi kalau di bawah 100 tahun Buddha nggak muncul, kenapa? Karena manusia yang di bawah 100 tahun nanti ini setelah zaman Adama ini, moralitasnya itu betul-betul tidak bermoral gitu loh. 5 sila itu lenyap. Dengan melenyapnya 5 sila, 5 kemoralan manusia, berarti manusianya tidak manusiawi lagi. Sudah manusia hewani. Bayangkan itu.
di zaman kayak gitu. Namanya hewan itu kan dilatih bisa, nggak bisa dididik lebih untuk mencerdaskan otaknya, IQ-nya ditingkatkan, itu nggak bisa. Jadi mana mungkin orang yang manusia hewani bisa mencapai pencerahan, karena namanya tertutup dengan keserakan, kebencian, kebodohan yang sangat luar biasa. Nah itu, jadi makanya kalau dibilang Buddha Maitreya sudah lahir, belum. Boleh Bante katakan seperti itu berdasarkan kitab suci dan berdasarkan penjelasan di dalam kitab suci itu. Tapi kalau dikatakan Bodhisattva calon Buddha Maitreya lahir, ya tentu bisa-bisa saja. Namanya sudah calon Buddha itu dia memiliki kemampuan untuk muncul di mana-mana. Ya kan, dia sudah menyempurnakan 10 parami. Ya tentu memiliki kemampuan batin yang luar biasa, abinya. Jadi mau muncul di dunia ini sebagai apa bisa saja. Mungkin kita juga nggak tahu itu dia. Ya kan? Nah, itu calon Buddha bisa saja. Ya. Sudah terjawab ya? Sudah, Bante. Nah, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan kedua nih, Bante. Ya. Kapan Bodhisattva Maitreya lahir? Akan lahir di mana, Bante? Nah, jadi Bodhisattva itu akan lahir di mana? Tadi Bante tidak sebutkan ya. Nah, karena memang itu tempatnya beda. Cuma biasanya kalau para Buddha itu akan lahir di Majjhima Desa. Majjhima Desa itu mana? Majjhima Desa itu negara atau daerah tengah itu. Nah, dikatakan itu India sekarang. Tapi di zaman Sang Buddha itu namanya bukan India, Jambudipa. Nah, sekitar Jambudipa itulah. Karena ada Gunung Himalaya di sana ya. Nah, itu. Jadi biasanya di Gunung Himalaya itu kan banyak pertapa-pertapa. Jadi calon Buddha itu akan pergi meninggalkan duniawi, meninggalkan kehidupan dunia menuju tanpa rumah menjadi pertapa. Jadi tentunya ke daerah yang cocok untuk kehidupan pertapa. Nggak mungkin lahir di Medan. Di Medan orang bisnis kan. Nah, kapan lahirnya ya tanggalnya tidak ditentukan, tapi setelah nanti zaman manusia, usia manusia turun dan sampai 10 tahun, kemudian naik lagi karena moralitasnya meningkat, usia manusia naik sampai di atas 100.000 tahun. Ketika usia rata-rata manusia dari di atas 100.000 tahun turun lagi sampai ususnya 100.000 tahun, disitulah nanti Buddha Maitreya bisa muncul. Karena sama Sang Buddha itu akan muncul, tadi sudah disebutkan kan? Rata-rata usia manusia 100.000 tahun, yang paling rendah 100 tahun. Jadi kalau dikatakan Buddha Maitreya sudah lahir, ya di mana pencerahannya di Bodh Gaya masih belum. Kapan khotbah pertamanya? Ya kan? Masih ada khotbah pertamanya. Ya mungkin sekarang Bante masih biku dari silsilah Buddha Gautama, ya kan? Gitu, ya. Jadi kita bicara bukan berdasarkan khayalan atau karangan, tapi berdasarkan kitab suci. Ada dasarnya, Tipitaka. Oke? Ya. So, apakah ajaran Buddha Maitreya sama dengan Buddha Sakyamuni yang sekarang, Bante? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah ajaran Buddha Maitreya Ya, sama dengan Buddha Sakyamuni Ya. yang sekarang? Jadi bukan hanya ajaran Buddha Maitreya, semua Buddha ajaran itu sama. Ada ayatnya di dalam Wadah Patimokkha kan? Sabba papasa akaranang, janganlah buat kejahatan. Kusala saupasampada, tambahlah kebajikan. Sacita pariyodapanang, sucikan hati dan pikiran. Etang Buddha nasasana. Inilah ajaran para Buddha. Jadi kalau sama ngapain dua Buddha muncul sekaligus? Apa emang nggak boleh ya Bante ya? Ya mubajir, kan? Satu mubajir, kedua dikatakan di dalam Buddha Wangsa juga, ketika satu calon Buddha lahir aja, 10.000 tata surya itu bergoncang, ya kan? 10.000 tata surya loh, bukan tata surya kita ini ya, itu kekuatan parami seorang calon Buddha. Karena dia menyempurnakan 10 kebajikan, 10 paramita. Maka begitu jangankan orang yang punya paramita ya, orang-orang besar yang lahir biasanya kan ada fenomena alam yang lain. Apalagi calon Buddha. Ya, Pangeran Siddhartha lahir itu 10.000 tata surya itu berguncang. Bayangkan ya.
Nah, kalau dua calon Buddha muncul gimana? Kiamat lah. Ya, makanya itu tidak mungkin. Maka tiap Buddha itu ada masanya. Ya itu. Bante, ada satu pertanyaan lagi nih. Di manakah Bodhisattva Maitreya sekarang berada? Bante tak tahu. Kalau tanya Bante ya. Karena Bante nggak bisa ngecek. Kalau bisa saya tanya WA kan, halo. Tapi kalau menurut kitab suci, semua calon Buddha pada saat menjelang dia menjadi sama Sang Buddha, mereka itu menunggu untuk dunia kita ya, menunggu di nama satu alam surga namanya alam surga Tusita. Jadi dalam kitab Buddha Wangsa dan juga disebut ya. Jadi boleh jadi Bante bicara menurut kitab suci. Beliau saat ini kalau menurut kitab suci berarti beliau berada di surga Tusita. Sama seperti Buddha Gautama waktu masih jadi Bodhisattva Setaketu. Dewa Setaketu berdiam di surga Tusita sebelum lahir dari Pangeran Siddhartha. Nah, jadi ini juga sama, Bodhisattva Maitreya akan lahir setelah 100.000 tahun usia rata-rata manusia. Jadi menunggu di Tusita. Begitu. Oke, baik. Anumodana Bante. Kalyamita, ayo kita sempurnakan sila dan kebajikan kita. Tunggu topik selanjutnya hanya di Dharma Universal, Dharma yang tak apuh oleh waktu. See you!